Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membuat video tentang pemaparan materi tentang mutasi gen pada mata kuliah genetika. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama nama saya adalah Zuratul Rafiqutin Zahro dengan akhiran NIM 131 dan rekan saya yang bernama Faza Zulfikar Riman dengan akhiran NIM 031. Apa sih mutasi gen itu? Jadi, mutasi gen itu adalah perubahan permanen pada urutan nukleotida DNA dalam suatu gen yang ini tuh bisa menyebabkan informasi genetika yang dibawa itu mengalami kesalahan atau mengalami perubahan informasi genetika. Nah, mutasi ini dapat memunculkan secara spontan karena kesalahan replikasi DNA, misalnya kesalahan pemasangan basa atau slip selama proses replikasi. Selain itu, mutasi juga dapat dipicu oleh mutagen eksternal, seperti itu sinar UV, sinar X, bahan kimia, dan bahan kimia yang mengoksidasi, dan zat karsinogen. Perubahan ini tuh dapat mengubah urutan asam amino pada protein yang mempengaruhi struktur dan fungsi protein sehingga dapat mempengaruhi fenotip organismenya itu. Jadi, intinya itu, mutasi bisa terjadi secara spontan atau ada hal yang membuat dia bermutasi. Baik, yang selanjutnya itu ada penyebab mutasi gen, yaitu yang pertama itu disebabkan oleh faktor internal dan ada juga yang disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi untuk faktor internalnya sendiri itu yang pertama itu disebabkan karena kesalahan replikasi atau rekombinasi DNA. Jadi saat DNA itu digandakan, enzim polimerase itu kadang itu salah memasukkan basa. Nah, jika kesalahan itu lolos dari proofreading, maka perubahan itu menjadi mutasi permanen. Dan yang kedua itu ada kesalahan cetakan basa, yang dimana basa nitrogen itu dapat berubah bentuk atau rusak secara spontan. Misalnya itu depurinasi atau deaminasi. Nah, hal ini itu membuat pasangan basa itu menjadi salah saat replikasi berikutnya. Dan untuk faktor eksternalnya sendiri itu, yang pertama itu ada sinar X, yang dimana radiasi ini itu dapat memutus rantai DNA dan menyebabkan perubahan besar seperti delesi atau rearrangement kromosom. Nah, yang kedua itu ada sinar UV, yang dimana UV itu membentuk dimer timin, yaitu dua timin yang saling menempel. Nah, hal ini itu menghambat replikasi, dan jika tidak diperbaiki, maka akan berubah menjadi mutasi. Dan yang terakhir itu ada bahan kimia mutagenik, yang dimana itu meliputi basa analog, agen alkilasi, dan agen interkalasi yang menyebabkan salah pasangan basa atau perubahan rangka pembacaan atau frame shift. Nah, baik, yang selanjutnya itu ada jenis mutasi gen berdasarkan perubahan basa. Jadi, mutasi gen itu dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk perubahan pada urutan nukleotida DNA, yaitu satu substitusi atau penggantian basa, dan yang kedua itu ada insersi atau penambahan basa, dan yang ketiga itu ada delesi atau penghilangan basa. Nah, untuk substitusi itu merupakan satu basa yang diganti dengan basa yang lain. Dampaknya itu bias, yaitu silent, kemudian missense, dan juga nonsense. Yang kedua itu insersi. Insersi itu penambahan nukleotida atau penambahan basa. Nah, jika jumlahnya itu bukan kelipatan 3, terjadi frame shift. Sehingga seluruh susunan kodon setelahnya itu berubah dan protein itu biasanya tidak berfungsi lagi. Nah, yang terakhir itu ada delesi, yang dimana penghilangan basa atau penghilangan nukleotida. Bila bukan kelipatan 3 juga, itu tuh dapat menyebabkan frame shift yang mengubah reading frame dan menghasilkan protein abnormal, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada jenis mutasi gen yang berdasarkan dampak pada kodon. Nah, jadi mutasi gen itu dapat memberikan dampak yang berbeda-beda pada protein yang dihasilkan, tergantung bagian kodon mana yang sudah berubah dan dalam terjadinya proses translasi tersebut. Nah, terus secara umum ada 4. Yang pertama itu ada silent mutation, yaitu mutasi itu tidak mengubah asam amino sehingga tidak berpengaruh pada bentuk maupun pada fungsi protein itu sendiri. Yang kedua itu ada missense mutation, yaitu
perubahan kodon yang menyebabkan asam amino itu berubah menjadi asam amino lain sehingga struktur pada protein itu ikut berubah. Yang ketiga itu ada nonsense mutation, yaitu perubahan kodon itu terjadi di stop kodon sehingga proses pembentukan protein itu berhenti lebih cepat dan protein itu yang terbentuk itu menjadi tidak lengkap seperti itu. Dan yang terakhir itu ada Framesis mutation, yaitu perubahan ini terjadi pada rangka baca yang adanya penambahan ataupun pengurangan pada susunan kodon. Setelah itu menyebabkan protein itu tidak berfungsi lagi atau sangat berbeda pada protein aslinya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada mekanisme terjadinya mutasi, yaitu di mana mutasi itu terjadi ketika adanya perubahan pada DNA yang tidak berhasil diperbaiki sehingga menjadi permanen. Ada beberapa mekanisme biologis yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Yang pertama itu ada kesalahan proses proofreading oleh enzim DNA, di mana ia itu salah memasangkan basa pada saat replikasi DNA. Yang kedua itu ada replikasi DNA yang tidak sempurna, di mana replikasi DNA tersebut ada yang berkurang atau bahkan ada yang bertambah. Nah, yang ketiga itu ada perubahan struktur kimia pada basa DNA. Misalnya itu pada proses deminasi yang dapat mengubah sitosin menjadi urasil. Yang keempat itu ada mutasi itu bisa terjadi akibat patahnya rantai DNA baik secara tunggal maupun ganda. Dan perbaikannya itu bisa dilakukan sel itu tidak tepat. Jadi gitu. Nah, yang kelima itu kegagalan sistem perbaikan DNA seperti mismatch repair atau excision repair, sehingga kesalahan pada DNA itu tidak diperbaiki dan akhirnya menjadi mutasi permanen. Nah, selanjutnya itu ada dampak mutasi pada protein. Yang pertama itu ada dampaknya itu silent mutation, yang dimana itu tuh tidak mengubah asam amino atau tidak berdampak pada protein. Kemudian yang kedua itu ada missense mutation, yang dimana itu mengganti satu asam amino dengan lainnya. Efeknya itu bisa kecil, sedang, atau parah tergantung posisinya. Dan yang ketiga itu ada nonsense mutation, yang dimana itu tuh menghasilkan codon stop prematur sehingga protein itu terpotong dan biasanya tidak berfungsi lagi. Kemudian yang terakhir itu ada frame shift, yaitu perubahan kerangka baca. Nah, selanjutnya itu ada contoh mutasi gen. Jadi contohnya tuh yang pertama ada mutasi pada gen beta globin, yaitu penyakit sel sabit atau biasa disebut dengan sickle cell, seperti itu. Kemudian contohnya yang kedua itu ada mutasi penyebab cystic fibrosis, dan yang ketiga itu ada contohnya itu mutasi penyebab Duchenne muscular dystrophy atau DMD. Nah, yang selanjutnya itu ada mutasi, evolusi, dan keanekaragaman. Mutasi itu merupakan sumber utama variasi genetik pada makhluk hidup karena perubahan DNA itu dapat menghasilkan sifat baru dan yang berbeda dari induknya. Variasi genetik itu menjadi dasar terjadinya seleksi alam di mana organisme dengan sifat yang lebih menguntungkan akan memiliki peluang hidup dan berkembang biak lebih besar. Selain itu, mutasi itu juga berperan penting dalam adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya itu ada deteksi mutasi. Deteksi mutasi itu dilakukan dengan teknik biologi molekuler untuk mengetahui adanya perubahan pada urutan DNA dan melihat dampaknya terhadap gen. Misalnya itu salah satu caranya itu yang paling banyak digunakan adalah CPRN sequencing, yaitu metode untuk memperbanyak dan membaca urutan DNA secara detail. Dengan cara ini, perubahan sekecil apapun itu bisa terbaca dan terdeteksi oleh metode ini. Misalnya itu pada penderita thalassemia, ya ini sequencing itu digunakan untuk menentukan perubahan basa pada gen hemoglobin yang menyebabkan gangguan pembentukannya sel darah merah itu terganggu. Nah, selanjutnya itu tekniknya adalah RFLP, yaitu metode yang melihat pola
pada potongan DNA oleh enzim restriksi. Jika terdapat mutasi pada suatu DNA, maka situs hemoglobin pada enzim itu berubah sehingga pola fragmen DNA itu juga berubah. Misalnya itu pada anemia sel sabit, di mana dapat dideteksi melalui RLFP karena enzim restriksinya itu gagal memotong DNA di lokasi yang seharusnya. Nah, cara yang terakhir itu ada CRISPR-Cas, yaitu digunakan untuk mengenal lokasi mutasi secara spesifik. Bahkan, CRISPR-Cas ini tidak hanya mendeteksi, tetapi juga dapat memperbaiki suatu gen yang telah terjadi mutasi dengan baik. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada mekanisme perbaikan DNA. Yang pertama itu ada proofreading oleh DNA polimerase. Nah, jadi saat replikasi berlangsung itu, DNA polimerase itu memeriksa kembali basa yang baru dipasangkan. Dan jika ada pasangan basa yang salah, enzim itu langsung menghapuskannya dan mengganti dengan basa yang benar. Intinya itu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan langsung selama proses replikasi. Yang kedua itu ada mismatch repair, yang dimana jika ada kesalahan yang lolos dari proofreading, maka sistem mismatch repair ini itu mengenali pasangan basa yang tidak cocok. Nah, kemudian enzim itu memotong bagian DNA yang salah dan mengisinya kembali dengan basa yang benar. Untuk fungsinya itu memastikan kesalahan yang terjadi itu setelah replikasi itu bisa diperbaiki kembali. Kemudian yang ketiga itu ada Nucleotide Excision Repair atau NER, yang dimana mekanisme ini itu sangat terkenal dalam Campbell, terutama untuk memperbaiki kerusakan akibat sinar UV. Untuk prosesnya sendiri itu, yang pertama itu protein akan mendeteksi dan menemukan kerusakan, misalnya di mertimin. Kemudian yang kedua itu enzim akan memotong DNA di sekitar area yang rusak itu. Dan yang ketiga itu DNA polimerase itu mengisi kekosongan dan ligase menyatukan kembali. Fungsinya itu untuk memperbaiki kerusakan besar pada struktur DNA. Dan yang terakhir itu ada perbaikan kerusakan akibat bahan kimia mutagen. Dan sebenarnya untuk kerusakan yang paling serius itu yang bisa disebabkan oleh sinar X. Baik, selanjutnya itu ada mutasi dan penyakit genetik. Nah, yang pertama itu ada contoh penyakit dari satu gen atau single gen disorders. Nah, yang pertama itu ada sickle cell anemia atau mutasi missense. Yang dimana penyakit ini itu disebabkan adanya mutasi substitusi pada gen beta globin yang mengubah asam amino glutamat menjadi valin. Nah, hemoglobin itu berubah bentuk, kemudian menyebabkan sel darah itu menjadi seperti sabit. Nah, yang kedua itu ada cystic fibrosis, yaitu mutasi delesi, yang dimana biasanya itu terjadi karena delesi 3 nukleotida pada gen CFTR. Ya, itu menghilangkan satu asam amino atau fenilalanin dan menyebabkan gangguan kanal klorida, sehingga lendir itu menjadi sangat kental. Dan yang ketiga itu ada Tay-Sachs, yang dimana itu mutasi yang menonaktifkan enzim lisosomal. Jadi mutasi itu membuat enzim lisosom hexa tidak berfungsi. Akibatnya, lipid tertentu itu akan menumpuk di sel saraf dan menyebabkan kerusakan sistem saraf secara progresif. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada Duchenne muscular dystrophy, atau frameshift menyebabkan protein pendek. Yang dimana itu sebagian besar itu disebabkan oleh frameshift pada gen dystrophin. Jadi mutasi itu menghasilkan protein yang sangat pendek, sehingga membran sel otot itu menjadi rapuh dan mudah rusak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada mutasi pada proto-oncogen dan suppressor gens. Untuk proto-oncogen itu dapat berubah menjadi oncogen bila mengalami mutasi tertentu. Akibatnya, sel akan membelah terus-menerus tanpa kontrol, seperti itu. Dan untuk yang tumor suppressor gen seperti P53 itu berfungsi menghentikan pembelahan sel dan memperbaiki DNA. Jadi, jika gen ini itu rusak, maka sel itu kehilangan kemampuan atau mengendalikan diri, sehingga memperbesar risiko kanker, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.